Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Mutiara Syifa di Himara Podcast. Another day, another podcast day. Jadi hari ini kita ada tamu dari mana ya kira-kira? Buat teman-teman yang kemarin mengikuti serangkaian acara 17 Agustus dalam rangka memeriahkan hari kelahiran kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Mandua Kebumen. Pasti teman-teman tahu kan kemarin ada acara apa aja. Ternyata kemarin OSIS Mandua Kebumen ini bekerja sama dengan Rabani Indonesia untuk membuat acara nih. Tapi kayaknya kalau kita belum kenal sama narasumber yang ada di sini, kita kayak kurang seru kali ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama ketua panitia sekaligus ketua OSIS masa jabatan 2022-2023. Silakan memperkenalkan diri, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Erlangga selaku ketua panitia pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia kali ini dan sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Nah, buat teman-teman yang udah mantengin YouTube-nya Himara Podcast pasti udah tahu ya sama orang ini karena dia juga udah masuk ke podcast kita kayak 2 kali ini gitu. Kalau yang satunya boleh kenalan dulu? Perkenalkan, saya Kartika Indra Kirana dari kelas 11 IPA 3 selaku Duta Pelajar Rabani Jawa Tengah tahun 2023 perwakilan dari Kebumen. Oke, keren banget ya. Jadi Mandua Kebumen juga punya perwakilan Duta Rabani nih, Duta Pelajar Rabani gitu ya. Sampai tingkat Jawa Tengah kemarin udah ke nasional juga ya. Iya. Nah, hari ini kita bakal tanya-tanya dulu nih sama ketua panitia acara kemarin. Coba kira-kira Kak Erlangga persiapannya gimana sih untuk mempersiapkan kemeriahan yang kemarin udah kita laksanakan di hari Jumat 18 Agustus? Oke, kalau mau cerita tentang kemeriahan 17 Agustus di Mandua, mungkin kita nggak bisa ngelepasin dari kemeriahan pas upacaran juga ya. Jadi bener, persiapan upacaran juga lama, sekitar hampir 2 minggu termasuk seleksi paskibranya. Terus juga latihan mereka mulai dari mempersiapkan pengibaran benderanya sampai penampilan variasi yang juga keren, bisa kalian tonton di live streamingnya Osmanda. Untuk pengibaran benderanya bisa kalian tonton di live streamingnya Mandua kemarin. Nah, untuk kemeriahan di hari Jumat itu tergolong cukup baru lah. Singkat ya? Ya, singkat, tapi itu gebrakan juga di periode 2022-2023 karena tahun-tahun sebelumnya untuk 17-an sendiri itu biasanya nggak ada lomba, kayak kalaupun ada online. Jadi selama saya di MAN itu baru kali ini ada lomba-lomba yang seru, kayak lomba-lomba yang bisa kita lihat di desa-desa. Mungkin karena pengaruh pandemi juga kali ya, Kak? Ya, bisa jadi. Kalau tahun-tahun lalu kan kayak pertama dulu ada lomba fotografi dan lain-lain itu dilakukannya secara online. Nah, untuk tahun ini karena request dari teman-teman juga buat ngadain lomba-lomba kayak balap karung, estafet kardus, terus tadinya juga ada yang minta memasukkan pensil ke dalam botol dan lain-lain lah yang biasanya digunain di desa-desa untuk memeriahkan 17 Agustus. Nah, karena waktunya singkat, hanya hari Jumat, jadi kita milih 2 lomba yang menurut kita seru, yaitu lomba balap karung, estafet, dan estafet kardus. Nah, Oke. Nah, selain ada lomba balap karung dan estafet kardus, jadi kemarin waktu hari Jumat juga tim dari OSIS Mandua Kebumen ini bekerja sama juga nih dengan Duta Pelajar Rabani untuk mengundang tim Rabani ya. Nah, itu ada lomba juga kan, Kak? Boleh dijelasin nggak, Kak Ira? Jadi kemarin itu tanggal 16 H-2 itu awalnya saya dikabari dari pihak Rabani itu ada program kolaborasi dengan sekolah-sekolah ataupun RT RW berhubungan dengan lomba 17-an memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-78. Nah, berhubung dengan itu, jadi saya berpikiran untuk ikut mengkolaborasikan Rabani di acara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini di Mandua, seperti itu. Jadi kemarin pada saat tanggal 16 itu saya menentukan lombanya. Dari berbagai pertimbangan saya
memilih untuk fashion show, dan itu langsung saya konfirmasikan ke pihak OSIS, ke pembina dan pihak Rabaninya juga langsung ke sini pada saat tanggal 16. Nah, sehabis itu saya menyusun acaranya, bagaimana proses berlangsungnya fashion show-nya itu, dan dapat dilaksanakan alhamdulillah pada tanggal 18 saat Mandua Kebumen memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dari sudut pandang kakak yang menjadi panitia gitu, gimana sih kesan dan pesannya waktu Rabani itu akhirnya mengajak kita berkolaborasi gitu? Kalau dari saya sendiri tuh ya cukup kaget ya, tapi kagetnya dalam positif gitu, kayak baru kali ini menurut saya kayak kita ngadain lomba di sekolah tapi ada yang support, ada yang ngajak kolaborasi dari pihak luar gitu. Jadi kan selama ini kan kalau kita ngadain lomba ya biasanya intern sekolah aja. Nah kalau kali ini tuh ada yang support dari luar kayak Robani, dan mungkin di event-event selanjutnya mungkin dari luar juga mungkin bakalan banyak lah. Semoga Semoga banyak menjadi gitu ya. banyak yang membuka kerjasama dengan Mandua Kebumen untuk menyelenggarakan event-event yang lebih menarik lagi. Ya, supaya bisa menjalin relasi yang baik juga gitu ya. Oke. Terus buat lomba kemarin sendiri, Kak Ira kan jadi duta pelajar Rabani. Boleh dijelasin nggak awal mulanya gimana? Jadi awal mulanya itu pendaftaran secara online, Kak. Pendaftaran secara online dari seluruh Indonesia itu dibuka pendaftarannya sekitar agak lama sih pas itu. Habis itu ada nih berlangsung seleksi di outlet Rabani masing-masing toko. Nah, saya kan berhubung dari Kebumen, jadi saya seleksinya itu di outlet Kebumen bersama teman-teman yang lain dari Kebumen. Setelah itu diumumkan dari delegasi kota untuk maju ke Jawa Tengah, untuk maju ke provinsi. Nah, berhubung saya Kebumen, Jawa Tengah, jadi saya masuknya ke Jawa Tengah. Nah, itu seleksi Duta Pelajar Rabani Jawa Tengah itu berlangsung di Semarang. Di Semarang. Jadi pas itu tuh yang masuk ke provinsi itu ada empat provinsi, karena berhubung Rabani itu kantor pusatnya di Jawa, jadinya yang dipanggil untuk maju ke nasional itu juga yang dari Jawa. Jadi ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga DKI, Jabodetabek, Banten. Ya, jadi saat itu saya sehabis dari seleksi di outlet itu diumumin kan. Jadi pas lagi di outlet itu diumumkan Duta Pelajar Rabani terpilih itu yang mendapatkan kayak penghargaan gitu setiap bulannya, yaitu berupa kerudung. Nah, itu alhamdulillah saya juga dapat itu. Setelah itu saya maju ke Semarang bersama teman-teman yang lain dari berbagai kota di Jawa Tengah. Habis itu saya pas itu tuh sekitar ada 80-an peserta, kayaknya 80-an peserta di Semarang. Nah, saat itu alhamdulillah saya masuk ke 10 besar. Masuk 10 besar, jadi lanjut di Bandung. Pada saat di Bandung, saya berangkat dulu ke kota Semarang untuk berangkat bersama teman-teman yang lain dari Jawa Tengah. Setelah itu saya karantina di Bandung, saya nginap di villa bersama teman-teman satu Jawa. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jabodetabek. Itu di situ kita melakukan final. Ya, melaksanakan final di Bandung. Nah, itu tepatnya pada saat itu di Hotel Jayakarta, Bandung. Ya, jadi di sana dipilih 7 besar dari ke-40 finalis ini, karena setiap provinsi itu diambil 10. Diambil 10, jadi ada 40 finalis. Nah, diambil 7 besar, seperti itu, 7 besar nasional. Keren banget ya siswa Mandua kita yang satu ini. Mungkin dari Kak Erlangga sendiri ada yang mau ditambahin nggak? Atau kesan pesan, atau mungkin gimana pendapat kakak tentang pelajar Mandua Kebumen yang udah mulai membuka jalannya ke duta gitu? Kayak kalau dari aku sendiri ya itu merupakan kegiatan yang positif ya tentunya. Di samping benefit yang didapatkan juga kan pasti banyak. Itu merupakan kegiatan positif asalkan tidak mengganggu sekolah. Ingat, jangan sampai kegiatan-kegiatan kalian di luar itu mengganggu sekolah kalian. Jadi utamakan sekolah, utamakan belajar. Di samping itu boleh mencari pengalaman di luar sekolah, kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kayak dulu ya banyak lah, kayak Mbak Siva juga
termasuk dalam duta pelajar anti narkoba. Tepuk tangan. Wow. Tuh, jadi jangan cuma cari pengalaman di sekolah, karena di luar jauh lebih banyak lagi pengalamannya. Keren banget. Terima kasih untuk Kak Erlangga. Terus dari Ira ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin adik-adik kelasnya atau teman-teman yang lain mau ikut pelajar Rabani gitu, boleh di. Oh, bisa banget. Jadi Duta Pelajar Rabani ini sebenarnya udah mau merencanakan untuk Duta Pelajar Rabani Internasional. Jadi kemarin tuh dari perwakilan Rabani itu udah ke Turki, udah ngobrol-ngobrol. Jadi emang rencana untuk tahun depan atau yang akan datang itu akan diadakan Duta Pelajar Rabani Internasional seperti itu. Ya siapa tahu ada yang mau ikut besok, ayo Join aja. join aja. Banyak banget guys. Jadi benefit yang kita dapat itu mulai dari teman, relasi, dan kita tuh di sana ketemu orang-orang hebat kayak jurinya. Habis itu kita ketemu founder Rabani, kita ketemu banyak teman-teman yang emang dari daerahnya itu sangat berpotensi, kayak yang pinter nyanyi, influencer dan lain-lain. Itu kita ketemu kemarin bareng-bareng di sana. Jadi emang relasinya itu bertambah banget seperti itu. Oke, wah nggak kerasa ya kita ngobrolnya udah panjang lebar. Ini kayaknya udah cukup ya untuk menjelaskan gimana sih kok Robani bisa kolaborasi sama tim dari Mandua Kebumen gitu. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa di like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang ada, dan jangan lupa di subscribe supaya podcast Himara nantinya bisa terus ngundang teman-teman yang keren-keren juga. Oke, kalau gitu sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.